Baru istirahat, Bre. Dari tadi? Ya, dari tadi saya. Oke. Ya, ngapain kok di sini kok? Lagi nyantai nih Kal di sini Kal dari tadi sambil lihat berita di sosial media. Oh, baca-baca berita. BTW ada yang viral gak hari ini? Kalau berita viral sih ada ya Kal ya. Ini katanya sih ada berita aplikasi yang digadang-gadang akan menggantikan aplikasi Twitter Kal. Bentar. Aplikasi yang akan menggantikan Twitter. Oh, aku tahu. Kalau nggak salah, Threads itu kan? Nah, benar, aplikasi Threads Kal namanya. Oh iya. Oh iya Kal, kamu ngomong-ngomong tertarik gak dengan aplikasi Threads ini Kal? Kalau masalah tertarik sih, sebenarnya saya juga nggak terlalu paham ya dengan Threads ini. Ya mungkin saya menunggu perkembangannya. Kalau misalkan Threads ini lebih banyak disukai oleh pengguna media sosial, ya mungkin saya juga akan mencoba. Balik lagi bersama kami di channel Edukasimu. Di sini saya Riko Dwi. Dan saya Iqbal gimana nih? Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai isu yang sedang viral saat ini di media sosial. Saat ini terjadi kehebohan di dunia media sosial yang mana warganet semakin ingin meninggalkan Twitter dan beralih ke platform lainnya. Mengapa begitu? Nah, semuanya berawal dari kebijakan baru yang diterapkan oleh Twitter yang semakin membatasi penggunanya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Twitter membatasi jumlah tweet yang dapat dibaca perharinya. Tidak hanya itu, kebijakan lainnya juga mengenai pembatasan pesan langsung ataupun DM kepada pengguna yang belum diikuti. Nah, dari dampak kebijakan pembatasan ini mengakibatkan sebagian warganet merasa terbatas dan mereka mulai mencari alternatif lain dari Twitter ini. Dalam keriuhan ataupun kerancuan ini, banyak aplikasi media sosial lain yang mulai ramai dibicarakan sebagai pengganti Twitter. Nah, aplikasi yang digadang-gadang akan menjatuhkan tahta Twitter di kerajaan media sosial adalah Threads. Instagram akan meluncurkan aplikasi barunya Threads. The app will be linked to Instagram and is widely seen as a potential rival to Twitter. Threads saw 30 million signups by Thursday morning. Nah, teman-teman, jika kalian masih kekurangan informasi mengenai Threads ini sendiri, tenang saja karena kami akan membahas dari segmen edukasimu. Nah, masuk ke segmen edukasi teman-teman. Nah, kami mengutip informasi dari The Guardian dalam Tribun Jogja. Pada tahun 2019, Meta memperkenalkan aplikasi Threads sebagai pesaing Snapchat dengan fokus pada perpesanan dan berkompetisi dengan aplikasi perpesanan lainnya. Threads juga dikenal sebagai aplikasi microblog pengguna untuk berbagi konten berisi teks singkat. Bawah naungan Meta, Threads menjadi terintegrasi dengan layanan Instagram. Jadi, mari kita menjelajahi lebih dalam tentang fitur dan kelebihan Threads yang akan menghadirkan pengalaman yang menarik bagi para penggunanya. Nah, masuk ke segmen edukasi mengenai fitur yang ada pada aplikasi Threads ini, teman-teman. Nah, mari kita jelajahi fitur-fitur menarik dari Threads. Ketika kita melihat dari segmen tampilan, Threads hadir dengan antarmuka yang simpel dan elegan, dengan sentuhan dua warna yang klasik, hitam dan putih. Dalam Threads terdapat 5 menu utama yang akan membantu pengguna dalam petualangan mereka, yaitu halaman lini masa, menu pencarian, dan menu profil. Nah, ketika kita masuk ke halaman lini masa Threads, kita akan disuguhkan dengan beragam postingan dari pengguna lain. Nah, setiap postingan ini dilengkapi dengan 4 tindakan yang memiliki fungsi serupa dengan yang kita temui di Twitter. Nah, yang pertama di sini itu tombol memungkinkan kita untuk memberikan tanggapan kepada suatu postingan. Kemudian ada tombol like berbentuk icon hati yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan dukungan ataupun menyukai postingan atau utas yang menarik. Nah, selanjutnya di sini terdapat tombol repost dan quotes yang memungkinkan kita untuk membagikan kembali postingan tersebut atau mengutip bagian penting dari postingan. Teman-teman, itu terdapat tombol share yang memungkinkan kita untuk membagikan postingan kepada orang lain tentunya. Nah, itulah teman-teman ya sekilas mengenai fitur-fitur Threads yang menarik yang ada dalam setiap postingan. Namun, tidak hanya itu saja. Ketika kita berbicara tentang menggugah konten ya, Threads ini memberikan kebebasan kepada setiap pengguna untuk membuat satu postingan teks dengan panjang maksimal 500 karakter. Bayangkan teman-teman ya, betapa kreatif dan informatifnya postingan kita apabila dapat menjadi dengan ruang sebanyak itu.
Dari tampilan yang elegan hingga beragam tombol tindakan yang memberikan fleksibilitas kepada kita dalam berinteraksi dengan postingan. Nah, itu dia ya teman-teman mengenai fitur-fitur menarik yang ada di dalam aplikasi Threads. Nah teman-teman, selanjutnya kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan aplikasi Threads ini. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ini sangat berguna bagi Anda untuk mempertimbangkan apakah Threads memang layak menggantikan Twitter ataupun tidak. Pertama, kelebihan dari Threads ini adalah kemudahan dalam login menggunakan akun Instagram. Anda tidak perlu repot-repot membuat akun khusus untuk Threads. Cukup dengan menggunakan akun Instagram Anda dapat login secara otomatis ke dalam aplikasi ini. Selanjutnya, Threads menawarkan kemudahan untuk mengikuti semua akun yang sudah Anda diikuti di Instagram. Nah, ini berarti Anda tidak perlu mencari-cari akun Threads teman-teman Anda. Nah, selain itu, akun-akun yang mengikuti Anda juga menerima notifikasi melalui Instagram mengenai aktivitas Threads Anda, sehingga mereka dapat dengan mudah mengikuti Anda kembali. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya adalah Anda dapat membuat postingan teks dengan panjang maksimal 500 karakter. Ini memberi Anda lebih banyak ruang untuk mengekspresikan ide, cerita, ataupun pendapat Anda. Nah, berbeda dengan Twitter yang membatasi jumlah karakter berdasarkan jenis akun, di mana pengguna reguler hanya diperbolehkan menggunakan 280 karakter. Nah, tak hanya itu teman-teman, Threads juga memungkinkan teman-teman untuk mengunggah setidaknya hingga 10 foto dalam satu postingan. Ya, ini memberi Anda lebih banyak kreativitas dalam berbagai momen dan mengungkapkan diri. Nah, di sisi lain, Twitter hanya memungkinkan dalam mengunggah 4 foto dalam satu tweetnya. Nah, terakhir, Threads masih menggunakan bahasa yang akrab bagi pengguna Instagram. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, teman-teman juga dapat dengan mudah beradaptasi dan menikmati pengalaman yang familiar. Nah, selanjutnya, teman-teman penting juga untuk memahami kekurangan dari Threads itu sendiri. Salah satunya adalah keterbatasan dalam login yang hanya menggunakan akun Instagram. Nah, jadi teman-teman, aplikasi ini hanya cocok untuk pengguna yang telah memiliki akun Instagram sebelumnya. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya, jika teman-teman ingin menghapus akun Threads, teman-teman juga harus menghapus akun Instagram yang digunakan untuk login. Dan perlu diingat teman-teman, jika teman-teman ingin menghilangkan jejak digital sepenuhnya dari Threads, teman-teman hanya bisa menghapus semua postingan yang sudah diunggah. Nah teman-teman, mungkin hanya itu terkait kelebihan serta kekurangan dari aplikasi Threads ini sendiri. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman juga bisa menelusuri ataupun mencari tentang kelebihan serta fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Threads ini. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui tentang fitur-fitur, kelebihan, serta kekurangan dari aplikasi Threads ini, apakah teman-teman ingin beralih menggunakan aplikasi Threads ataukah masih tetap menggunakan Twitter? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu tentang pembahasan mengenai Threads pada video kali ini. Dan menurut teman-teman sekalian, apakah aplikasi Threads ini bakal menggantikan Twitter? Bagaimana isu yang sedang hangat saat ini? Nah, bagi teman-teman di sini yang belum melakukan subscribe ke channel Edukasimu, diharapkan di subscribe terlebih dahulu, karena dukungan dari kalian akan bermanfaat bagi kami ke depannya. Dan apabila ada salah kata dalam penyampaian informasi, kami di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan cukup sekian untuk video kali ini, nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.